Baiklah, kita masuk pada bagian contohnya, yaitu Cipta yang bergerak menjauhi Reski menuju ke Irwan dengan kecepatan sebesar V. Nah, dari sini kita menentukan berapa jarak Cipta ke relatif terhadap masing-masing kerangka acuannya, yakni Reski dengan kerangka S yang diam, sedangkan Cipta dengan kerangka S aksen yang bergerak. Saya akan menampilkan diagram dari kejadian tersebut. Terlihat bahwa jarak antara S terhadap titik P itu adalah sebesar X. Adapun jarak titik S terhadap titik X aksen adalah sebesar D sama dengan V dikali T. Sedangkan jarak kerangka acuan S aksen terhadap titik P itu sebesar dengan X aksen. Dari gambar di atas, kita akan mencari posisi koordinat P atau posisi titik P terhadap masing-masing titik koordinat terhadap S dan S aksen. Baiklah, yang pertama kita cari adalah posisi P menurut S, yakni penjumlahan jarak antara S dan X aksen ditambah dengan jarak antara X aksen dan P. Oleh karena itu, kita bisa lihat persamaan berikut ini, di mana X sama dengan X aksen ditambah dengan V dikali dengan T. Karena kerangka dua acuan ini, yaitu S dengan X aksen, hanya bergerak pada sumbu X, maka Y, Z, dan T tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Maka diperoleh X sama dengan X aksen ditambah V dikalikan T. Selanjutnya kita mencari kecepatan P menurut S, yakni Vx sama dengan Vx aksen ditambah V, di mana Vx ini adalah kecepatan P relatif terhadap titik S, dan Vx aksen ini relatif kecepatan P terhadap titik S aksen. Sedangkan V sendiri adalah merupakan kecepatan dari koordinat S aksennya. Kemudian mencari posisi menurut S aksen. Maka bisa dilihat posisi P terhadap S aksen apabila kita menghubungkan besaran pada gambar ini, maka secara sederhana dapat dilihat X aksen merupakan hasil pengurangan X dikurang V dikalikan T. Maka dapat diperoleh X aksen sama dengan X dikurang V dikalikan T, karena S dan X aksen hanya bergerak pada sumbu X dan sumbu X aksen. Maka sumbu Y dan Y aksen, Z dan Z aksen, serta T aksen dan T tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanyalah koordinat pada sumbu X-nya saja, yaitu X dan X aksen. Selanjutnya, kita mencari kecepatan P menurut S aksen, yakni Vx aksen sama dengan Vx dikurang V. Nah, dari sini kita peroleh persamaan transformasi posisi dan kecepatan Galileo. Apa yang dikatakan sebagai transformasi? Yakni perubahan terhadap kerangka yang berbeda. Kita lihat di sini untuk mengukur posisi titik S. Nah, dari sini kita peroleh persamaan transformasi posisi dan kecepatan Galileo. Apa yang dikatakan sebagai transformasi? Yakni perubahan terhadap kerangka yang berbeda. Kita lihat di sini untuk mengukur posisi orang yang berada di titik X, sedangkan X aksen untuk mengukur titik P bagi orang yang berada pada titik acuan X aksen.